Prajurit, cepat bawa pelayan Drupadi ke sini. Pelayan sekaligus kusir kuda Duryudana meminta agar Drupadi mau ikut dengannya. Namun Drupadi tidak mau karena dia tidak mau menerima perintah selain daripada suaminya. Pelayan mengatakan bahwa saat ini Pancali adalah seorang budak setelah dipertaruhkan oleh Yudhistira. Dan seorang budak tidak bisa memerintah siapapun. Aku tidak menerima perintah dari siapapun. Drupadi sangat kecewa pada Yudhistira. Sambil menangis dan menahan marah, ia meminta agar pelayan segera pergi. Tak lupa ia titip pesan agar disampaikan pada Duryudana bahwa Ratu Pancali menolak perintahnya. Beritahukan itu pada Duryudana. Pergi. Pergi! Penolakan Drupadi dibenarkan oleh Widura. Karena sebenarnya Yudhistira tidak punya hak untuk mempertaruhkan istrinya. Duryudana menjawab jika demikian maka saat Yudhistira kalah maka ia telah kehilangan segalanya, termasuk Drupadi. Kali ini Guru Drona ikut bicara dengan mengatakan tidak. Karena manusia punya hak atas dirinya namun tidak punya hak atas manusia lainnya. Sehingga ketika Yudhistira kalah maka ia belum kehilangan hak atas Drupadi. Sama sekali tidak kehilangan haknya atas Drupadi. Perdebatan semakin seru karena Raja Angga menempas perkataan Guru Drona. Menurutnya bahwa Yudhistira masih punya hak atas Drupadi. Jika demikian maka semua orang yang ada di tempat tersebut telah membiarkan ketidakadilan. Guru Drona langsung curing hak namun Sangkuni memotong pembicaraan. Karena jawaban sulit seperti ini hanya akan bisa dijawab oleh orang benar yaitu Yudhistira. Pada orang paling benar untuk jawaban ini. Sangkuni kemudian bertanya pada Yudhistira, apakah mendapat Drupadi hari ini benar ataukah salah? Arjuna mencoba memohon agar Yudhistira tidak menjawabnya. Bicaralah pelayan Yudhistira. Namun Yudhistira tidak menghiraukannya dan ia mengatakan jika kehilangan keempat Pandawa adalah benar maka kehilangan Drupadi pun benar. Setelah Yudhistira yang bicara, kini semua orang terdiam kecuali para Kurawa yang tertawa puas. Duryudana mulai menghampiri Dursasana dan memintanya untuk membawa Drupadi ke hadapannya. Jika Drupadi menolak, maka Dursasana bisa menyeret di bagian rambutnya. Dursasana! Kalau kau sampai berani menyentuh Pancali. Bima sangat marah dan mengancam akan membunuh Dursasana jika berani melakukannya. Namun Duryudana membentak Bima karena Bima hanyalah seorang pelayan. Sedangkan Duryudana harus membawa Drupadi sebagai hasil perjanjian dalam permainan dadu. Aku tidak peduli janji itu. Arjuna berkata jika dirinya tidak peduli janji apapun. Ia akan membakar Duryudana jika berani melakukannya. Sangkuni meminta agar Arjuna tetap diam. Jika Arjuna mau melakukan kesalahan, silahkan lakukan hal apapun yang termasuk menentang perkataan Yudhistira. Ambil saja senjata kalian itu dan pergilah dari istana ini. Sangkuni menantang para Pandawa agar pergi jika mereka ingin mengingkari janji yang telah disepakati bersama. Dan kini Arjuna tidak bisa berkata lagi dan hanya bisa mundur. Bawa pelayan itu ke istana ini sekarang juga. Dursasana langsung masuk ke kamar Drupadi tanpa permisi. Ia pun membentak Drupadi mengajaknya ke tempat permainan dadu. Jelas saja Drupadi menolak sambil mencabut pedang milik Dursasana dengan santai. Dursasana memegang pedang dan menariknya. Secara spontan Drupadi melepaskan pedang tersebut sampai Dursasana jatuh tikus ruk. Drupadi sangat geram melihat kelakuan Dursasana yang keterlaluan. Dia berkata jika Dursasana punya nyali maka seretlah dirinya tepat di hadapan Ratu Gandhari alias ibunya sendiri. Drupadi mulai meninggalkan Dursasana untuk menuju ke tempat ibu Ratu Gandhari. Dursasana benar-benar calutak dengan mengikuti Pancali. Ia pun tak segan menginjak kain yang terikat pada rambut Pancali sampai kepala Pancali dicengklak. Pancali mengingatkan Dursasana bahwa kutukannya akan menghancurkan Dursasana.
Pancali langsung menuju ke arah pintu kamar Gandari, namun Dursasana malah menjenggut rambutnya dan membanting Pancali sampai tarangnya berdarah. Dursasana kembali ngejenggut rambut Pancali sambil berkata bahwa kebebasan dan juga kehormatan Pancali telah dihilangkan oleh Yudhistira. Para Pandawa hanya bisa meneteskan air mata ketika mendengar jeritan Pancali. Mereka pun tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan Pancali diseret paksa bagaikan penjahat oleh Dursasana. Pancali berusaha berontak, namun Dursasana yang gagah perkasa tetap menyeret paksa Pancali. Di sini semua orang hanya menangis tanpa ada yang berani menghentikan aksi keji Dursasana. Kini Pancali sudah berada di hadapan semua orang. Dirinya menatap para Pandawa dengan tatapan penuh rasa kecewa. Bima tak kuasa menahan kemarahan. Ia bersumpah akan mencabuti tangan Dursasana yang telah digunakan untuk menyakiti Pancali. Aku bersumpah untuk mencabut tangan itu. Para Kurawa tertawa puas menyaksikan Pancali tersiksa. Duryodhana pun meminta agar Dursasana menunjukkan wajah Pancali yang sombong itu agar dia bisa melihat dengan jelas kesakitan yang terpancar di wajahnya.